Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Bertemu lagi dengan kami di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Pada video kali ini, kita akan bahas satu persatu soal tes masuk ASN, yang dalam kesempatan ini tentang kisi-kisi dan latihan soal sosial kultural menurut Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Oke, pada kisi-kisi pertama, materi sosial kultural pada tes P3K tahun 2023 tidak hanya mengukur wawasan calon pegawai terhadap keanekaragaman budaya, tetapi juga pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial yang mendasari interaksi dalam masyarakat. Calon P3K tahun 2023 diharapkan mampu menjawab beragam soal tes yang menguji pemahaman mereka tentang norma-norma sosial, interaksi lintas budaya, dan perkembangan terkini dalam konteks sosial kultural. Oke. Materi sosial kultural menurut Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 berisi tentang yaitu satu, kepekaan terhadap perbedaan budaya. Yang kedua, kemampuan berhubungan sosial. Ketiga, kepekaan terhadap konflik. Dan keempat yaitu empati. Pada soal sosial kultural ada 5 jawaban, yaitu sangat setuju, ragu-ragu, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi ada 5 jawaban yang harus kakak pilih semua, yaitu yang pertama sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nilai jawaban yang paling tinggi adalah 5 dan jawaban yang paling rendah adalah 1. Jadi setiap poin jawaban ada nilainya masing-masing. Untuk jawaban yang atau untuk soal yang tidak ada jawabannya, maka dikasih atau diberi nilai 0. Jadi sebisa mungkin kakak harus menjawab soal tersebut, karena setiap jawaban bernilai atau mempunyai nilai. Jadi yang kalau tidak jawab itu mendapat nilai 0. Oke, lanjut. Sebagai catatan, kunci jawaban dari soal kompetensi sosial kultural adalah peserta hendaknya memperhatikan bentuk kalimat. Jadi kita harus meneliti satu persatu jawaban atau soal yang disediakan. Apakah bernilai positif atau bernilai negatif. Dan pilihan jawabannya hanya 2 yang sangat berpengaruh, yaitu sangat setuju dan sangat tidak setuju. Jadi kakak bisa memilih dari kedua pilihan tersebut. Kan mengapa demikian? Karena kedua jawaban tersebut salah satunya bernilai 5. Jadi kalau kita membaca suatu soal atau suatu permasalahan yang disediakan, kita harus meneliti satu persatu terlebih dahulu kalimatnya. Kita harus memikirkan apakah kalimat tersebut bernilai positif atau bernilai negatif. Dan kita bisa memilih 2 jawaban dari 5 jawaban tersebut, yaitu yang salah satunya adalah bernilai 5, bisa sangat setuju dan bisa sangat tidak setuju. Oke, langsung saja kita ke latihan soalnya. Pada latihan pertama, Anda mendapat pesan singkat mengenai seseorang yang sedang sakit dan membutuhkan donor darah. Oke, jadi ada orang ingin atau membutuhkan donor darah. Anda memiliki golongan darah yang sesuai atau yang diinginkan, akan tetapi Anda sedang tidak dapat mendonor disebabkan berat badan Anda tidak mencukupi. Jadi Anda memiliki golongan darah yang sesuai dengan yang dibutuhkan pasien, tapi Anda tidak dapat. Jadi Anda tidak bisa mendonorkan darah. Anda tidak mengirim pesan singkat tersebut ke kontak lain meskipun Anda tidak dapat membantu. Jadi Anda tidak melakukan sesuatu pada pesan tersebut, tapi Anda juga tidak dapat membantu. Ini bernilai positif atau bernilai negatif? Oke, bisa kalian teliti persatu persatu apakah soal tersebut bernilai positif atau bernilai negatif. Jadi ada orang membutuhkan donor darah atau pasien membutuhkan donor darah. Donor darah Anda memiliki golongan yang sama dengan yang dibutuhkan pasien, tapi Anda tidak dapat mendonorkan darah karena suatu hal. Jadi apa yang Anda lakukan?
Anda tidak mengirim pesan kepada siapapun, sedangkan Anda juga tidak dapat membantunya. Ini bersifat positif atau negatif? Oke, menurut Kakak, jawaban mana yang paling tepat? A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Dan E. Sangat tidak setuju. Oke, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah E. Sangat tidak setuju. Mengapa demikian? Karena kita tidak dapat membantu. Otomatis kita bisa membantu dengan cara yang lain, dengan meng-share pesan tersebut. Oke, jadi jawaban yang paling tepat atau bernilai 5 adalah sangat tidak setuju. Kita berlanjut ke soal berikutnya. Suatu hari di hari libur, salah satu pemuka agama datang ke rumah Anda. Ia ingin meminta bantuan dan berdiskusi terkait sebuah masalah di desa. Anda menolaknya sebab Anda sibuk bekerja. Oke, ini ada suatu masalah, yaitu suatu pemuka agama datang ke rumah Anda, ingin meminta bantuan dan berdiskusi terkait sebuah masalah di desa. Anda menolaknya sebab Anda sedang sibuk bekerja. Jawabannya A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Dan E. Sangat tidak setuju. Oke, jawaban yang paling tepat adalah, kita lihat dulu, ini bersifat atau bernilai positif atau negatif. Kalau menurut saya, kalau menurut admin, yaitu jawaban yang paling tepat adalah sangat tidak setuju. Jadi, kalau ada ingin mengajak meminta bantuan atau berdiskusi terkait masalah desa, jangan kita langsung menolaknya. Jadi, kita bicara terlebih dahulu apakah itu urgent atau tidak. Jadi, jawaban yang paling setuju adalah E. Sangat tidak setuju. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Jika Anda memiliki pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan, maka Anda menolak undangan dari tetangga. Jika Anda memiliki pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan, maka Anda menolak undangan dari tetangga. Bagaimana menurut Anda? Menolak undangan dari tetangga. Mana yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat menurut admin, yaitu E. Sangat tidak setuju. Oke, seperti tadi, kita tidak boleh harus langsung menolaknya, tapi kita berikan pengertian. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Anda adalah yang tegas dalam segala keputusan dan tindakan. Akibatnya anak Anda sendiri takut pada Anda sehingga menganggap Anda bukan orang tuanya. Ini termasuk positif atau negatif? Oke, Anda adalah yang tegas dalam segala keputusan dan tindakan. Akibatnya anak Anda sendiri takut pada Anda sehingga menganggap Anda bukan orang tuanya. Ini jelas-jelas adalah bersifat negatif. Jadi jawabannya adalah E. Sangat tidak setuju. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Anda diminta datang ke kantor untuk sebuah tugas saat Anda sedang menikmati hari libur. Anda dengan senang hati datang memenuhi tugas tersebut dan merelakan liburan Anda dan keluarga tertunda. Oke, jadi ini bersifat positif atau negatif. Oke, jadi kita mementingkan kebutuhan atau kepentingan pekerjaan terlebih dahulu, baru nanti kebutuhan kebutuhan rumah yang tidak terlalu urgent. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Sangat setuju. Jadi yaitu integritas terhadap pekerjaan, profesionalitas. Oke, kemudian kita beralih ke soal berikutnya. Anda menerima tawaran sebagai pembawa acara pada saat rapat desa. Meskipun hari itu Anda memiliki pekerjaan yang belum diselesaikan. Oke, Anda menerima tawaran sebagai pembawa acara pada saat rapat desa. Meskipun hari itu Anda memiliki pekerjaan yang belum diselesaikan. Oke, menurut Kakak, jawaban apa yang paling tepat? Oke, jawaban Anda yang paling tepat? Oke, nanti jawaban yang paling tepat bisa tulis di kolom komentar, yaitu bisa sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
setuju. Kita harus memperhatikan konteks soalnya, apakah bernilai positif dan bernilai negatif. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Anda adalah salah satu orang terpandang di lingkungan warga sekitar. Menurut Anda, seseorang yang sukses adalah mereka yang memiliki uang dan materi yang cukup untuk dirinya bahkan orang lain. Oke, ini jawabannya A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Bagaimana menurut kakak? Yaitu konteksnya terlebih dahulu. Anda adalah salah satu orang terpandang di lingkungan warga sekitar. Menurut Anda, seseorang yang sukses adalah mereka yang memiliki uang dan materi yang cukup untuk dirinya bahkan orang lain. Oke, menurut kakak setuju atau tidak? Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Kalau menurut admin, yaitu sangat setuju. Mengapa demikian? Karena meskipun kita banyak uang, kita harus bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Itu aja simpelnya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Anda sudah lama mengajukan cuti dan sudah disetujui. Anda ingin menikmati libur bersama keluarga. Akan tetapi rekan Anda meminta untuk membatalkan cuti Anda sebab dia ingin mengambil cuti di waktu yang sama. Hal tersebut dikarenakan ibunya sakit dan tidak ada yang menemaninya di rumah sakit. Anda tidak ingin membatalkan cuti dengan alasan sudah berjanji kepada anak untuk berlibur. Menurut kamu atau menurut kakak semua, jawaban atau konteks ini bersifat positif atau negatif? Oke, bisa sangat setuju atau bisa sangat tidak setuju. Kalau menurut admin itu sangat tidak setuju. Oke, mengapa demikian? Karena teman kita ingin menggantikan cuti kita atau ingin bertukar cuti dengan kita dengan alasan ibunya sakit. Dengan alasan ibunya sakit itu sangat urgent, tidak ada yang menemaninya di rumah sakit. Sedangkan kita bisa beralih ke lain hari untuk berlibur bersama keluarga. Itu aja simpelnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sangat tidak setuju. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Apabila ada kritik atau saran langsung saja kita tulis di kolom komentar. Jangan lupa kunjungi video kita yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.